Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 2 akan menyampaikan materi kimia mengenai bab minyak bumi. Guru pengampu kami adalah Bapak Ahmad Muzaki. Anggota kelompok kami adalah Erika Yuwana Putri, Hafidatul Limi, Muhammad Ilham Syahrul Adin, Yunesa Almasifia, dan Riam Fatmawati. Dalam materi minyak bumi terdapat 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu proses pembentukan minyak bumi, pembahasan yang kedua adalah fraksi minyak bumi, pembahasan yang ketiga adalah mutu bensin, dan pembahasan yang terakhir adalah pembakaran hidrokarbon. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. A. Proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan fosil tumbuhan dan hewan purba yang tertimbun dan mengendap berjuta-juta tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini tertimbun endapan lumpur, pasir, dan zat lain serta mendapat tekanan dari panas bumi secara alami. Bersamaan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa minyak bumi yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur atau batu pasir. Dengan adanya gaya kapiler, minyak bumi bergerak perlahan-lahan ke atas. Jika gerakan ini terhalang batuan yang tidak berpori, terjadi akumulasi minyak dalam batuan. Inilah sebabnya minyak bumi disebut petroleum atau petrus batu oleum minyak. Daerah di dalam lapisan tanah yang kedap air tempat terkumpulnya minyak bumi disebut antiklinal atau cekungan. Di dalam cekungan ini lapisan paling bawah berupa air, lapisan di atasnya adalah minyak bumi, dan rongga di atas minyak bumi berisi gas alam. Jika akumulasi minyak bumi di suatu cekungan cukup banyak atau cukup menguntungkan secara komersial, minyak bumi tersebut diambil dengan cara pengeboran. Apa saja komponen yang terkandung dalam minyak bumi? Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi sebagian besar tersusun dari senyawa alkana atau hidrokarbon jenuh dan sedikit alkena, alkuna, dan alkadena atau hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa-senyawa yang merupakan komponen minyak bumi dapat dilihat dalam tabel berikut. Senyawa hidrokarbon memiliki jumlah 90-99%. Contoh senyawanya adalah alkana, sikloalkana, dan aromatis. Senyawa belerang memiliki jumlah 0,1-7%. Contoh senyawanya adalah tioalkana dan alkanatiol. Senyawa oksigen memiliki jumlah 0,06-0,4%. Contoh senyawanya adalah asam karboksilat. Senyawa nitrogen memiliki jumlah 0,01-0,9%. Contoh senyawanya adalah pirol atau C4H5N. Senyawa organologam memiliki jumlah yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01%. Contoh senyawanya adalah senyawa-senyawa dari logam nikel. B. Fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari distilasi minyak bumi adalah campuran hidrokarbon yang mendidih pada trayek suhu tertentu. Distilasi ini dilakukan dalam menara distilasi yang terdapat pelat-pelat dengan jarak tertentu dan merupakan sejumlah sungkup udara bubble caps. Proses di dalam menara tersebut diawali dengan memumpahkan minyak mentah yang telah dipanaskan sampai 340 Celcius ke menara distilasi. Di dalam menara tersebut, sebagian minyak mentah akan menguap dan bergerak melalui bubble caps. Sebagian uap mencair dan mengalir sampai akhirnya diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Dalam fraksi gas-gas, petroleumeter, bensin, nafta, kerosin, dan solar merupakan kelompok distilat, cairan hasil distilasi, sedangkan minyak pelumas, vaselin, lilin, dan aspal merupakan kelompok distilat, padatan sisa distilasi. Pengolahan ini dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Tahap pertama, primary processing, dengan cara distilasi bertingkat. Tahap kedua, secondary processing. Proses ini dilakukan dengan beberapa metode berikut. 1. Primary processing. Tahap pertama, proses distilasi bertingkat merupakan proses distilasi yang dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan berbagai macam fraksi yang berbeda.
kedua, secondary processing. Proses tahap kedua merupakan proses lanjutan dari primary processing. A. Cracking. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur kimiawi senyawa hidrokarbon. B. Proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan pelarut. C. Kristalisasi merupakan proses pemisahan fraksi melalui perbedaan titik cairnya. Contoh pemurnian solar dengan proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan. D. Treating atau pembersihan dari kontaminasi. Pembersihan ini dilakukan untuk mengantisipasi bila pada primary processing terjadi kontaminasi oleh kotoran. Pembersihan ini dilakukan dengan cara menambahkan soda kaustik NaOH atau tanah liat atau melalui proses hidrogenasi. Berikut tabel fraksi hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi berdasarkan jumlah atom C. C. Mutu bensin. Mutu bahan bakar bensin ditentukan oleh jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan. Jumlah ketukan dinyatakan dengan nilai oktan. Semakin tinggi mutu bensin, berarti jumlah ketukannya semakin sedikit dan angka oktannya semakin tinggi. Sebagai pembanding dalam penentuan bilangan oktan pada bensin digunakan nilai N-heptana dan iso-oktana. Kedua senyawa ini merupakan sebagian senyawa yang terdapat di dalam bensin. Iso-oktana memberikan ketukan paling sedikit diberi nilai oktan 100 dan N-heptana menghasilkan ketukan paling sedikit diberi nilai 0. Suatu campuran yang terdiri dari 80% iso-oktana dan 20% N-heptana mempunyai nilai oktan sebesar 80/100 dikali 100 ditambah 20/100 dikali 0 sama dengan 80. Salah satu jenis bensin, misalnya pertalit, mempunyai nilai oktan 90. Ini berarti mutu pertalit setara dengan campuran 90% oktana dan 10% N-heptana. Hal ini bukan berarti dalam pertalit hanya terdiri dari 90% iso-oktana dan 10% N-heptana. Namun mutu pertalit atau jumlah ketukan yang dihasilkan setara dengan campuran 90% oktana dan 10% N-heptana. Pada umumnya, bensin menimbulkan banyak ketukan. Hal ini terjadi karena sebagian besar bensin yang merupakan hasil penyulingan terdiri dari alkana rantai lurus. Bensin yang berantai hidrokarbon lurus kualitasnya kurang baik karena mengakibatkan penyalaan atau knocking pada mesin sehingga mesin menjadi cepat rusak. Namun, knocking ini dapat dikurangi dengan menambahkan tel atau tetraethyl lead, yaitu PbC2H54. Penambahan 2-3 ml tel ke dalam 1 galon bensin dapat menaikkan nilai oktan 15 poin. Kekurangan dari penambahan tel ini adalah dalam pembakaran mesin akan menghasilkan oksida timah yang keluar bersama asap knalpot atau menempel pada mesin. Untuk mengantisipasinya, maka ke dalam bensin bertimbal ini dicampurkan 1,2 dibromoetana sehingga endapan timbal oksida dalam mesin tidak terjadi. Rumus struktur tel dan MTBE sebagai berikut. D. Pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon adalah salah satu metode utama untuk memproduksi bahan bakar bertekanan tinggi. Pembakaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. 1. Pembakaran sempurna. Hidrokarbon terbakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. 2. Pembakaran tidak sempurna. Bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya, bahan menjadi karbon dioksida dan air. Dampak-dampak hasil pembakaran yaitu A. CO2 atau karbon dioksida. Contoh, gas yang tidak berwarna dan tidak berasa, tergolong gas rumah kaca. Peningkatan kadar CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. B. CO atau karbon monoksida. Contohnya, gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa,
bersifat racun dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karbon hemoglobin atau COHB. C. Partikulat karbon. Partikulat karbon adalah partikel karbon pada pencemar udara yang berada di udara bersama-sama dengan zat lain, biasanya bercampur dengan hasil pembakaran. D. Timbal atau Bb. Tinggi kadar timbal dalam udara mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam darah. E. Oksida belerang. Dapat larut dalam air hujan menyebabkan terjadi usam asam. Belerang dioksida yang terhisap pernapasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernapasan membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. F. Asbut atau asap kabut NOx menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata dan saluran pernapasan, menjadikan tanaman layu, menurunkan kualitas materi. Berikut cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar. 1. Melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal atau Bb. 2. Penggunaan EV atau Electronic Fuel Injection. 3. Penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan. 4. Penghijauan atau pembuatan taman dalam kota. 5. Produk bensin yang ramah lingkungan, misal bensin tanpa timbal. 6. Mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. 7. Memanfaatkan turbin angin dan sel tenaga matahari dengan tingkat pencemaran 0.